Ibadah hari Minggu pertama sesudah Epifania, Minggu 10 Januari 2021 di pagi hari ini, merupakan rekaman yang dapat diikuti oleh jemaat di rumah masing-masing. Saat teduh. Mari kita persiapkan diri beribadah dengan sejenak saat teduh. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing di hari Minggu pertama sesudah Epifania di pagi ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman di ibadah Minggu pagi ini adalah Pendeta Jerry Tupamahu STH dari GPIB Peniel, Surabaya. Dipersilakan jemaat berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ibadah Minggu pertama sesudah Epifania dengan bernyanyi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Lukas pasal 2 ayat 14 nats yang membimbing kita berbunyi demikian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Terimalah salam dari Tuhan, saudara-saudara, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Sama dengan kau pernah
Jemaat disilakan duduk. Doa hari ini. Bapa kami yang ada di surga, Allah yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus Kristus. Di pagi hari ini kami kembali menghadap tahta-Mu yang kudus untuk mengucap syukur dan terima kasih kepadamu atas segala berkat yang telah Kau berikan pada pagi ini. Terima kasih Bapa atas perlindungan-Mu dalam tidur kami sepanjang malam. Terima kasih atas nafas baru yang Kau berikan di pagi hari ini, sehingga kami boleh bangun dengan keadaan segar tanpa kekurangan suatu apapun. Semua ini karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama-Mu Bapa. Dalam persekutuan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur padamu Bapa pada hari ini. Terpujilah Engkau Allah kini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan pada ibadah di pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami kembali datang dalam persekutuan pada saat ini, dan saatnya kami akan membaca firman-Mu adalah pelita yang menerangi jalan kami. Kami mohon kiranya Tuhan membaharui akan hati dan pikiran kami ketika kami membaca, mendengar, bahkan menyampaikan. Biarlah kami mohon Tuhan menyampaikan bagi kami lewat hamba yang lemah ini, supaya kami dapat mengerti dan Tuhan tuntun kami untuk melakukan itu dalam kehidupan kami. Dalam nama Kristus, firman hidup Kepala Gereja, kami berdoa. Amin. Saudara, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab terambil dari Mazmur 104
ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, yang menyatakan, kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar, Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang, untuk seterusnya dan selamanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, selamat pagi dan shalom. Saudara-saudara, kalau kita mengingat minggu yang lalu tanggal 3, jadi itu kita berbicara tentang perjanjian yang abadi, ya, yang Tuhan nyatakan setelah peristiwa air bah. Nah, catatan dalam Kejadian pasal 3 itu kan menjadikan suatu pegangan untuk kita melangkah ke depan melihat perjanjian itu, bahwa semua manusia mengalami kematian dan hanya Nuh dan keluarganya diselamatkan. Itulah menjadi hal yang penting dari perjanjian abadi. Ketika air bah memusnahkan manusia, maka hanya satu keluarga yang hidup, yaitu Nuh dan keluarga. Kenapa pertanyaannya? Karena Nuh hidup taat kepada Tuhan, dan mereka yang mengalami kematian karena air bah adalah mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara, berdasarkan dua hal itu, maka di minggu tanggal 10 ini kita diajak untuk memuji Tuhan. Tentunya, saudara-saudara, tidak terlepas dari Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Jadi, ketika manusia ditempatkan di tengah-tengah dunia sebagai ciptaan Tuhan, sebetulnya pertanyaannya adalah, apakah dunia ini memberikan kepada kita juga satu kehidupan yang baik tatkala ya kita mampu merawat alam dan segala isinya bagi kehidupan kita? Dan saya percaya, saudara-saudara, bahwa alam akan memberikan kehidupan yang baik bagi kehidupan kita, saudara-saudara. Karena apa? Karena kita membaca apa yang dikatakan dalam Mazmur 104 ini, saudara-saudara, ini ada hal yang dihubungkan dengan kebesaran Tuhan yang juga dapat bertindak. Ya, contohnya apa yang dikatakan dalam pembacaan firman Tuhan ini, saudara-saudara, ayat 3, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air. Ya, artinya kamar-kamar itu menunjukkan kepada batasan-batasan yang terjadi. Ya, itu kekuasaan Tuhan. Ya, tapi sekaligus, saudara-saudara, mau mengatakan kepada kita bahwa Ia membuat angin sebagai suruhan-suruhannya. Ya. Jadi kita dilindungi, saudara-saudara, tetapi juga kekuatan kuasa Tuhan yang bisa ya, menyebabkan kita mengalami masalah dalam kehidupan ini.
Karena itu pertanyaannya paling penting adalah bagaimana kita mengalami suatu hidup dalam kita memuji Tuhan, ya, yang di dalam pembacaan firman Tuhan, kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya, kita memuji Tuhan, tapi tidak sekedar ucapan-ucapan yang mengatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan. Tetapi kata pujian itu harus disertakan dengan apa yang harus kita rawat ketika kita ada di dalam dunia ini, saudara-saudara, dan hidup di dalam alam ini. Tentunya kita melihat alam ini tidak hanya boleh dinikmati oleh kita saat ini, saudara-saudara, tetapi bagaimana alam juga memberikan kehidupan bagi generasi. Nah, sebab itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus menjaga keseimbangan ketika kita menikmati hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Karena itu, kita mampu untuk mau memahami bahwa kebesaran kuasa Allah pada masa lampau dalam kepercayaan kita. Dan dalam kenyataan yang kita hadapi, seperti lagu yang dilirik oleh salah seorang penyanyi yang terkenal, Ebit G. Ade. Dia pernah mengatakan dalam syairnya, ya, tanyakanlah kepada rumput yang bergoyang. Artinya kepada siapakah? Apakah Tuhan tidak mengasihi kita sehingga kita harus bertanya kepada rumput yang bergoyang? Ya, kan gitu ya. Dengan berbagai musibah yang terjadi yang membawa pada kematian, ya, berbagai musibah alam yang terjadi membawa kita kepada kesengsaraan. Apakah kita harus bertanya kepada rumput, saudara-saudara? Tidak. Nah, karena itu ketika kita berbicara tentang pujilah Tuhan hai jiwaku, artinya hati kita memuji Tuhan, saudara-saudara, Allah yang maha besar itu, tetapi sekaligus dalam iman kita juga dapat menjaga alam di mana kita tinggal ini, supaya alam bisa memberikan kehidupan yang baik bagi kita. Katakanlah ketika kita meninggalkan tahun 2020 dengan berbagai, ya, bisa sebut catatan-catatan hitam yang kita alami sebagai manusia. Apa itu? Ya, kehidupan yang kita alami, penderitaan karena alam, ya saudara-saudara. Maka kita harus melihat itu pada batas waktu tertentu. Kita boleh mengakhiri 365 hari itu di tahun 2020. Nah, sekarang kita telah melangkah di minggu kedua, pada tanggal 10 di tahun 2021. Firman Tuhan mengajak kita, ketika kita memuji kebesaran Allah, kita memuliakan kebesaran Allah, juga tidak terlepas dari kita menjaga alam ini supaya alam ini memberikan kepada kita kehidupan. Dalam arti bahwa relasi kita dengan sesama manusia, kehidupan manusia yang tidak terlepas dari alam, itu bisa memberikan kepada kita sesuatu yang kita yakini adalah karena berkat kasih dan setia Tuhan. Sehingga kita menikmati di tahun yang baru ini tentunya dengan satu kekuatan bahwa Allah menciptakan kita dan memperhadapkan kita untuk menikmati masa depan. Itu juga tidak terlepas dari mana kehadiran kita sebagai orang percaya yang percaya kepada Allah, tetapi sekaligus kita harus menjaga keseimbangan kita dengan alam ini supaya bersama dengan Tuhan kita boleh memuji kebesarannya, tetapi melihat bahwa kehidupan kita juga adalah bagian yang tidak terpisahkan dari alam yang Tuhan ciptakan, supaya kita boleh mengalami berbagai kasih dan setia Tuhan di dalam kita menjalani tahun yang baru, tentu tahun yang Tuhan anugerahkan bagi masa depan kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.
Bapak dan Ibu, saudara-saudara, saya ajak mari kita berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Marilah kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, dipersilakan duduk kembali, dan marilah kita menghampiri Tuhan, saudara-saudara, dalam doa kita berdoa. Ya Allah, dalam rangka kami mensyukuri seminggu yang lalu di tahun yang baru, Engkau boleh menyertai seluruh aktivitas kami sebagai Jemaat GPIB Harapan Indah Bekasi, sehingga kami boleh datang untuk menaikkan syukur kepada Tuhan sebab besar kasih dan setia Tuhan yang telah menjaga dan melindungi kami. Karena itu Tuhan, terimalah syukur jemaat-Mu ini dan mengawali di minggu yang baru. Mari Tuhan, kami mohon awali kembali aktivitas kami sebab kami percaya ketika Engkau mengawalinya, kami pasti menuai sukacita, damai, dan sejahtera Tuhan. Iya Bapa, anak yatim dan piatu, para janda dan duda, mereka yang berada pada usia lanjut, janji Tuhan bahwa Engkaulah orang tua bagi anak yatim dan piatu, pendamping bagi seorang janda dan duda, bahkan sampai putih rambut, aku tetap menggendong Engkau. Karena itu ya Tuhan, Engkaulah Sang Immanuel, Allah menyertai. Pada kesempatan ini kami juga datang mendoakan Jemaat Tuhan GPIB Harapan Indah, Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang sedang mengalami sakit dalam proses pemulihan yang ada di rumah dan di rumah sakit. Tuhanlah dokter, tabib yang paling sempurna yang mati dan bangkit untuk penderitaan yang sedang mereka alami. Karena itu Bapa yang di sorga, berikanlah mereka kesabaran, sehingga mereka percaya bahwa Engkau yang datang itulah dokter tabib yang paling sempurna, mampu memulihkan akan kesehatan mereka lewat perawatan para dokter yang memberikan makanan, minuman, obat. Dan setiap tindakan para dokter yang dilakukan, Tuhan jauhkan mereka dari kekeliruan. Sehingga bagi Bapak dan Ibu, saudara-saudara, saat ini kami percaya Tuhan akan memulihkan kesehatan mereka, antara lain Ibu Melati Malonda, Bapak Tommy Lombo, Ibu Diana Letlora, Ibu Selviana Masuli, Ibu Sriani Marsudi, Bapak Yohanes Mahono, Saudara Kevin Mahono, Bapak Hans Tandowani, Ibu Sri Wegawati, Bapak Andar Siite, Ibu Batseba Dimuhau Piris, Ibu Sarce Saetapi, Ibu Rosdiana Situmorang, Bapak Kasnawi, dan Ibu Arpiah. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi salah satu pelayan Tuhan
Pendeta Marlen Samuel Patipelohi yang juga telah Tuhan panggil kembali ke rumah Bapa yang di sorga. Kiranya keluarga yang ditinggal mengalami kekuatan dalam pengharapan hidup yang kekal oleh Kristus yang telah menang atas kematian. Ya Allah Bapa yang kekal di dalam Kristus Yesus, segala proses sampai pun pada pemakaman, keluarga jemaat Tuhan yang boleh mengambil bagian dan memberikan penghormatan yang terakhir, Tuhan tuntun mereka sehingga mereka dapat memberi yang terbaik dalam penghormatan yang terakhir sampai pada pemakaman Pendeta Marlen Samuel Patipelohi. Ya Bapa yang di sorga, Allah yang kekal dan kudus, kami menyerahkan pemerintah bangsa ke dalam tangan kasih dan setia Tuhan. Oleh rancangan damai sejahtera Tuhan, bukan kecelakaan, memampukan pemerintah yang sedang berusaha untuk mendapatkan vaksin bagi kami semua masyarakat, agar dapat mengantisipasi perkembangan dari virus corona yang terjadi di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan berkati mereka dengan hikmat, supaya mereka mampu mewujudkan rancangan Tuhan yang menghadirkan damai sejahtera bagi masyarakat yang dipimpinnya, terutama Bapak Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Indonesia Maju, mereka yang berkedudukan di pusat pemerintahan sampai ke daerah yang paling terkecil sekalipun, dan para dokter yang menangani para pasien karena virus corona. Tuhan juga menjaga dan melindungi, serta memberikan kepada mereka kekuatan, mampu mereka terlindungi ketika mereka melakukan pelayanan bagi para pasien yang sedang mereka lakukan pelayanan bagi saudara-saudara kekasih kami. Ya Bapa yang kekal, Allah di dalam Kristus, pada kesempatan ini kami menyerahkan akan gereja Tuhan dalam dunia ini, lebih khusus di Indonesia, lebih khusus Majelis Sinode Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Harapan Indah Bekasi, majelis jemaatnya, pengurus ke-6 pelayanan kategorial, panitia komisi BPPJ, karyawan-karyawati sampai penjaga gereja, saudara-saudara kekasih kami yang mengambil bagian dalam keutuhan liturgis pada ibadah di pagi hari ini. Inilah Tuhan kami yang melayani-Mu, berkati pelayanan kami, berkati usaha dan kerja kami. Lalu pada kesempatan ini kami juga boleh merenungkan firman Tuhan, bahwa di awal tahun yang baru, ketika ada janji abadi yang dilakukan oleh Nuh dan Allah dan Nuh sebagai manusia, karena kesetiaan Allah, maka Allah memusnahkan manusia karena berdosa hanya Nuh dan keluarga yang hidup. Dalam keturunan Nuh, kami juga boleh menikmati hidup sampai saat ini, dan kami boleh merenungkan firman Tuhan dengan menaikkan pujian kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tentunya Tuhan yang Maha Kuasa yang memberikan kami kehidupan, di mana alam yang kami tempati ini akan memberikan keseimbangan bagi kami. Kalau kami juga melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan, terwujud dalam menjaga alam, bagian dari kehidupan kami. Sehingga ketika kami menjalani tahun yang baru ini, kami percaya syukur, pujian, sembah yang kami naikkan kepada Tuhan itu memampukan kami untuk kami boleh menikmati kehidupan dengan berkat Tuhan, di mana kami boleh jalani pada hari-hari ke depan di tahun yang akan datang. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Lalu banyak hal yang kami lakukan sengaja bahkan tidak, merugikan sama kami lewat kata, perbuatan, dan tingkah laku. Namun kasih Tuhan begitu besar, sehingga Engkau mengalahkan murka-Mu dan melayakkan kami untuk bersekutu memuji Engkau pada siang hari ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon.
Pelihara kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ajakan persembahan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengan dasar firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Doa persembahan. Jemaat, mari berdiri. Kita berdoa untuk persembahan secara silih berganti. Kita berdoa. Allah yang penuh kasih, oleh anugerah-Mu
kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu, terimalah ungkapan syukur kami melalui persembahan syukur ini untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu. Dimana pula persembahan hati kami ini, ya Tuhan, dilayakanlah untuk menjadi berkat dalam pelayanan dan kesaksian di gereja. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat. Presbiter GPIB Jemaat Harapan Indah Bekasi bersama seluruh warga jemaat mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang telah menuntun ibadah ini. Ibadah hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 dilayani oleh Pendeta Jerry Tupamahu. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta atas pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak beserta keluarga. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pemusik dan kantoria yang melayani. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih. 1. GPIB Harapan Indah mengucapkan terima kasih kepada NN atas sumbangan dana sebesar Rp500.000 untuk pengadaan meja kerja. Tuhan Yesus memberkati. 2. GPIB Harapan Indah mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan persembahan hari Minggu, persembahan persepuluhan, persembahan PEK, persembahan syukur, dan lain-lain, baik secara langsung diantar ke gereja maupun melalui rekening bank. Tuhan Yesus memberkati. Berita sukacita kelahiran. Telah lahir dengan selamat seorang anak perempuan, anak dari keluarga Stanley Sopakua, Yeni Lukas dari Sektor 6 pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, dan diberi nama Grace Joan Sopakua. Majelis dan segenap warga jemaat GPIB Harapan Indah Bekasi mengucapkan selamat berbahagia. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan yang baik bagi ibu dan anak. Pertemuan PHMJ dengan pengurus Pelkat. Akan dilaksanakan pertemuan PHMJ dengan pengurus, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara seluruh Pelkat pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 pukul 19 melalui aplikasi Google Meet. Agenda pertemuan evaluasi kegiatan dan pelayanan di triwulan 3. Diharapkan keikutsertaan dari pengurus, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara seluruh Pelkat. Pertemuan warga Sidi Jemaat. Akan dilaksanakan pertemuan warga Sidi Jemaat pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 setelah ibadah gabungan keluarga dan pengurus Pelkat di gereja. Informasi lebih lengkap mengenai pelaksanaannya dapat dilihat pada warta jemaat. Pertemuan PHMJ dengan Korsek dan Wakorsek. Akan dilaksanakan pertemuan PHMJ dengan Korsek dan Wakorsek pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 pukul 19 melalui aplikasi Google Meet. Agenda pertemuan, evaluasi kegiatan dan pelayanan di triwulan 3. Diharapkan keikutsertaan dari Korsek dan Wakorsek seluruh sektor. Pelaksanaan ibadah di tahun 2021. Diberitahukan kepada jemaat sekalian bahwa mulai bulan Januari 2021, ibadah hari Minggu secara tatap muka di gereja akan kembali dilaksanakan secara rutin dengan waktu ibadah pada pukul 7 dan 10. Pelaksanaan ibadah secara tatap muka ini tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan dengan jumlah jemaat yang dibatasi. Untuk informasi lebih lengkap dapat dilihat pada warta jemaat. Atestasi keluar. Atas permintaan keluarga, GPIB Harapan Indah Bekasi telah memberikan surat atestasi kepada keluarga Royke Suot
Nebi Kolwot dari Sektor 2 yang pindah ke Gemim Jemaat Immanuel Bahu di Manado, Sulawesi Utara. Majelis dan warga jemaat mengucapkan terima kasih yang telah mengambil bagian dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian di Jemaat GPIB Harapan Indah Bekasi. Tuhan Yesus memberkati. GPIB Harapan Indah Bekasi mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun perkawinan kepada warga jemaat yang merayakannya dari tanggal 10 sampai 16 Januari ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, kita akan mengakhiri persekutuan kita pada pagi hari ini. Karena itu saya mengajak saudara, mari kita berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Hadirkanlah energi, kegembiraan dalam setiap perjumpaan dengan sesama. Katakan apa yang kamu dengar dan lakukan apa yang kamu katakan dengan takut akan Tuhan. Sesama
Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.